Wah, lihat waktu ini. Sudah saatnya kita menghina Blue Lock. Sebenarnya aku agak ragu buat ngata-ngatain Blue Lock Season 2 karena kan selera orang beda-beda. Kalau menurutmu, orang-orang yang bilang animasi Blue Lock itu bagus, kira-kira seleranya gimana? Coba kasih di kolom komentar. Soalnya gini, kalau aku kan nggak boleh ngata-ngatain selera orang. Tapi kalau kalian boleh, karena yang nggak boleh cuma Dewa. Dan ya, aku nggak dibolehin sama netizen-netizen jago ini. Tapi jujur ya, kalau menurutku sendiri, sebenarnya Blue Lock itu ya bagus-bagus aja. Emang bagusnya di sebelah mana bang? Selain bagus nggak usah dibuat jadi sahabat denial baraya wibu semua. Ayo kita langsung mulai aja videonya, biar kau nggak pusing. Kalau menurutku sebenarnya Blue Lock itu tetap ada bagusnya meskipun yang season 2 ya kayak gini. Nilai bagus yang pertama adalah dia bagus tidak usah dibuat, dan nilai yang kedua adalah dia bagus karena dia bisa ngasih tahu ke orang-orang gimana animasi yang jelek itu. Di mataku sendiri sebenarnya Blue Lock itu nggak beda jauh sama anime isekai yang jualan waifu. Bedanya adalah Blue Lock itu jualan cowok-cowok cakep dan ada yang rada-rada kemayu kelihatannya, dan yang kedua mereka jualan main bola. Ya, jadi agak beda dengan isekai. Tapi yang mau dijual sama. Kalau misalnya kita mau nilai secara netral ya, atau secara objektif secara netral, sebenarnya Blue Lock itu punya cerita yang cukup oke loh sebenarnya. Aku nggak bohong. Soalnya kalau mau diperhatikan ya, objektif cerita dari anime ini adalah ngasih tahu seberapa berkembangnya Isagi. Ya maksudku bisa diperhatikan gitu dari bagaimana cara dia mengumpulkan puzzle untuk setiap ability, atau bagaimana cara dia memanfaatkan skill teman-temannya. Pada dasarnya secara gampang Blue Lock itu mau ngasih tahu kalau kemampuan analisis itu penting. Kemampuan menilai keadaan sekitar itu penting bagi Blue Lock, dan iya ini cukup bagus ceritanya. Kalau misalnya ditanya ke aku apakah cerita Blue Lock asik? Iya, jelas asik banget mangganya. Kenapa mangganya? Karena mangganya emang secara gambar bagus gitu. Kalau kau mau bandingkan sama anime ini bener-bener kelihatan kayak PPT. Sebenarnya aku punya banyak cara untuk ngata-ngatain Blue Lock. Demi apapun, ada banyak kosakataku yang bisa aku pakai buat ngata-ngatain Blue Lock. Tapi kalau kita misalnya mau ngelihat dari apa yang ada di internet, Blue Lock itu sering dikata-katain kayak gini. Pertama, kata orang-orang adegan main bola Detektif Conan itu jauh lebih banyak daripada Blue Lock. Padahal Blue Lock itu adalah anime bola. Conan itu bukan anime bola. Terus kata-kataan populer lainnya adalah Blue Lock itu nggak beda jauh sama guru sejarah, yang dimana mereka ngajar pakai PPT. Di sini aku nggak mau ngata-ngatain Blue Lock lagi ya, karena aku udah kasihan gitu sama fansnya. Yang dimana manganya kan kejual laku banget tuh, banyak banget yang beli ya, sampai jadi salah satu top sales manga di tahun 2023 kalau nggak salah, apa 2022. Jadi aku kasihan gitu sebenarnya. Kita nggak usah capek-capek bahas ceritanya karena secara cerita emang bagus gitu. Jadi untuk sekarang kita langsung bahas aja masalah animasinya, karena ya apa sih yang bisa dikata-katain selain dari animasi sama cowok-cowok kemayu yang ada rambut panjang gitu kayak iuh banget. Masalahnya adalah penggunaan 3D dan CG. Kalau menurutku, kok nggak perlu jadi orang jenius atau orang yang kuliah DKV atau orang yang menjadi master anime gitu untuk menilai atau sadar kalau ada banyak yang salah dari penggunaan 3D dan CG di Blue Lock. Jangan salah ya, bukan berarti di sini aku ngomong kalau ada 3D atau CG itu auto jelek. Enggak kayak gitu konsepnya bujang. Penggunaan aset 3D atau CG itu umum banget dalam anime. Tapi masalah dari Blue Lock adalah mereka nggak bisa menyatukan antara aset 2D dan aset 3D. Dan bahkan aset 3D-nya aja itu nggak bisa nyatu satu sama lain. Maksudku dengan mata telanjang tanpa pakai kacamata pun mataku yang burem aja bisa tahu kalau itu tuh kelihatan 3D banget. Sebenarnya yang kayak gini tuh adalah tugasnya DOP atau tugasnya Director of Photography, yang dimana mereka itu bertugas untuk memastikan semuanya itu kelihatan unnoticeable. Maksudnya unnoticeable itu ya kayak kelihatan nyatu gitu antara karakter, objek, dan environment sekitarnya itu kelihatan nyatu. Itu tugasnya DOP. Kalau menurutku sendiri ketika aku nonton aku ngerasa kayak mereka kayaknya nggak cukup bagus untuk menyatukan aset-aset itu deh. Kayak apaan coba? Penggunaan CG atau 3D dalam anime Blue Lock itu masalahnya bukan cuma itu doang. Masalah mereka adalah mereka nggak bisa membuat karakter 3D yang fluid. Ya emang sih membuat karakter 3D menjadi fluid itu emang susah banget dan emang butuh skill juga. Tapi kalau misalnya ini cuma kayak digerak-gerakan kayak pakai scrolling gitu doang ya, ini mereka bahkan kayaknya tidak terlalu berusaha yang gimana-gimana gitu. Ibarat kata mereka kayak ngegerakin PNG bro. Kalau misalnya kalau mau ngelihat penggunaan 3D atau penggunaan CG yang bagus, itu ada di anime Girls Band Cry kalau nggak salah namanya. Di anime itu penggunaan 3D-nya itu bagus banget men, penggunaan CGI-nya itu bagus banget, dan karakternya itu kelihatan ekspresif. Begitu juga dengan Zenless Zone Zero, ya meskipun ini game, tapi kalau kau ngelihat karakternya, bagaimana 3D-nya mereka bekerja, men itu caranya si Nekomata merinding-merinding gitu jadi kucing, itu bagus banget men. Dari kedua animasi antara GBC sama Zenless Zone Zero, itu kok bisa ngelihat ada jiggle
effect. Yang dimana jiggle effect itu membuat mereka menjadi kelihatan lebih fluid dan ekspresif. Tapi kalau Blue Lock, maksudku kayak astagfirullahalazim, adegan oper-operan bolanya aja itu flat banget. Aku nggak nyangka. Maksudku kayaknya bener Raymond bisa bikin itu anime Blue Lock. Di sini tuh kelihatannya kayak konsep animasi, kayak squash and stretch atau timing sama anticipation. Itu kayaknya nggak berlaku untuk anime Blue Lock, entah kenapa. Aku nggak bilang semua episode Blue Lock kayak gitu ya, tapi ini khusus spesifik episode 2. Yang dimana aku kayak ngerasa ini anime emang gak layak tayang sebenarnya. Maksudku, siapa yang tega buat nayangkan anime kayak gini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa mepet deadline-nya sampai animasinya kayak gini, sampai nggak punya waktu buat ngebenerin animasinya. Maksudku kayak ini nggak layak tayang, men. Aneh. Dan sekarang kita akan masuk ke masalah kedua dari anime Blue Lock. Dari awal penjelasan kayak siapa masuk ke tim yang mana dan tim mana masuk ke siapa, tim apa lawan tim apa, itu udah kelihatan kayak PPT banget, bro. Maksudku kayak bener-bener presentasi. Penjelasan mereka waktu mau ngoper bola aja itu jelasin operannya pakai PPT. Kayak ini bener-bener nggak ada bedanya sama guru sejarah kita, yang dimana mereka menjelaskan sejarah Paleogaleolitikum tapi pakai PowerPoint. Bedanya kalau guru sejarah bikin ngantuk, kalau anime ini bikin cringe. Kalau misalnya kau sangat benci dengan aku dan gak percaya sama omonganku, kau boleh cek sendiri. Aku gak ngelarang kau buat menyukai animenya, tapi silahkan kau cek sendiri dan nilai secara objektif gitu. Apakah ini terlihat seperti PPT atau enggak? Kalau kau misalnya mau ngatain aku gak masalah. Kalau misalnya kau mau ngatain aku kayak sosokan ngerti animasi apa segala, terserah. Tapi sekali lagi, kau ngeliat ya, kau lihat ini animasinya, Blue Lock ya. Kasih tahu ke aku kalau ini bukan PPT. Yakinkan ke aku kalau ini bukan PPT. Maksudku kalau kau lihat transisi animenya Blue Lock aja kocak banget anjir. Kayak bro, transisinya bisa kayak ada kayak kertas dilipat di gituin anjir. Ini video ini kalau transisi cutnya itu bisa kayak gitu, itu keren anjir. Itu absolut cinema katanya. Yang bikin aku agak marah dan agak ngambek ketika nonton Blue Lock adalah ketika aku membandingkan anime Blue Lock dengan anime sport lain. Kalau misalnya kau mau membandingkan antara anime sport lain dengan Blue Lock yang sama-sama punya penjelasan tentang strategi, yang sama-sama punya penjelasan tentang kemampuan playernya, menurutku Blue Lock itu adalah anime yang punya penjelasan sport yang paling jelas. Maksudku penjelasannya tuh bener-bener on point dan orang-orang tuh pasti paham sama apa yang dijelasin sama mereka. Karena ya anime ini adalah gambaran dari PowerPoint atau presentasi teman-teman kita yang ada di sekolah. Yang dimana mereka bisa menjelaskan semua itu dengan baik gitu kan. Ini ya, kalau misalnya kau lagi bosan sekolah, kau capek gitu sekolah, aku tidak kuat untuk memperhatikan presentasi guruku yang ada di sekolah atau di kampus, coba nonton Blue Lock. Aku yakin setelah kau nonton Blue Lock, kau nggak ngantuk nonton presentasi ini, presentasi gurumu atau dosen. Karena apa? Karena udah terbiasa. Mungkin kau ngerasa anime Blue Lock itu bagus karena kau emang udah terbiasa nonton PPT. Jadi kau udah terbiasa dengan presentasi teman-temanmu yang ada di kampus atau di sekolah. Terus kau ngelihat Blue Lock, wih anjir, ada gerak-geraknya, anjir, gokil. Ada filter tok-toknya, ada filter TikTok, ada filter CapCut. Nah, ini masalah ketiganya nih. Masalah ketiga dari anime Blue Lock adalah filter tok-tok, penggunaan filter TikTok. Kayak, aduh, astagfirullahaladzim. Ketika aku nonton anime ini, demi apapun, kau tanya anak-anak yang ada di Clean Sound, aku nonton episode 2 itu aku cringe teriak-teriak. Karena kayak aku tuh pengen nahan diri juga gitu sebenarnya buat ngata-ngatain biar nggak keluar kata-kata buruk dari mulutku gitu loh. Kayak aku bosan ngomong kasar mulu nonton anime ini. Kayak maksudku gini, coba aku perhatikan ya, anime Blue Lock tuh sejelek apa ya? Karakternya banyak yang diem. Udah mah karakternya diem, habis itu dikasih warna-warna dengan saturasi tinggi, terus dikasih gelombang-gelombang kayak gelombang-gelombang gerak gitu. Kayak ini biar dramatis kah? Biar apakah? Terus habis itu yang bikin cringe lagi, mulut mereka nggak gerak, tapi mereka internal ini, dialog internal sama diri mereka sendiri gitu. Kayak aduh astaga. Sumpah aku geli banget nonton Blue Lock, men, gara-gara ini, men. Kayaknya aku PTSD anjir gara-gara nonton anime olahraga kayak gini. Tapi jujur ya, kalau misalnya kita mau menilai secara subjektif, sebenarnya apa yang dilakukan oleh sutradara dari anime Blue Lock itu agak kreatif gitu. Kreativitasnya gokil gitu, tingkat tinggi. Yang dimana anime-anime lain kayaknya jarang gitu pakai filter CapCut atau filter dari TikTok gitu buat bikin anime. Dan kayaknya karena keterbatasan mereka, karena deadline-nya mepet, mereka bisa menemukan cara gitu menggunakan filter TikTok. Mungkin ya itu
menurutku adalah pujian yang harus diberikan kepada direktur anime Blue Lock, karena bisa menggunakan kreativitas gitu, kayak menggunakan waktu kesempatan dalam kesempitan. Nah kayak gitu tuh, bagus, keren Blue Lock lah pokoknya lah. Season 1 episode 1 kemarin yang ada tendang-tendangan itu jelek men, itu biasa aja karena ya animasinya gerak doang kayak gitu. Umum banget, kayak semua anime juga kayak gitu, karakternya gerak. Mendingan Blue Lock lah, karakternya nggak gerak, warnanya saturasi, dikasih cahaya-cahaya terus gelombang-gelombang. Itu kan menunjukkan kreativitas dari direksi gitu. Kayak kocak kayak ini anime. Aku nggak tahu. Aku nggak mau jadi sarkas atau satir lagi, anjir, capek. Aku nggak ngerti men nama anime Blue Lock men. At this point aku nggak tahu kalau penurunan kualitas tuh bisa sejauh ini gitu. Kukira yang penurunannya paling jauh itu cuma kayak One Punch Man season 1 ke season 2 sama ke season 3. Kayaknya aku ngerasa cuma itu gitu yang kualitasnya menurun paling hancur. Ternyata ada yang lebih parah anjir. Aku nggak nyangka. Kayaknya Blue Lock ingin mencoba meraih animasi paling jelek di tahun ini ya. Cuma aku nggak tahu gitu. Apakah tujuannya emang seperti itu atau bukan. Tapi gini, aku punya firasat kalau misalnya mereka sengaja bikin banyak frame yang diam atau freeze frame gitu. Kayak karakternya diam, terus dibikin gelombang-gelombang, dikasih cahaya-cahaya. Kayaknya ya, ini sengaja biar bisa diedit jedak-jeduk. Kayaknya biar bisa jedak-jeduk anjir. Kau tahu kan orang editan jedak-jeduk tujuannya itu biar wibu-wibu yang ngerasa ada monster dalam diriku itu bisa ngedit jedak-jeduk pakai footage dari Blue Lock. Firasatku sih kayak gitu ya. Aneh banget soalnya ini anime. Atau mungkin juga ini sengaja supaya kita bisa ngeliatin seberapa gantengnya, seberapa cakepnya karakter-karakter yang ada di Blue Lock. Jadi kita ngeliat, ih anjir karakternya cakep banget, kita beli ya figurnya ya gitu. Siapa tahu kayak gitu. Kita beli merchandise-nya. Itu mungkin kayak ini subliminal message. Itu kreativitas dari sutradaranya juga ya. Dan ya aku nggak tahu lah. Tapi kalau kesampingkan semua kejelekan animasinya, ya aku nggak tahu. Aku ngerasa satu-satunya yang bagus dari Blue Lock adalah narasinya. Meskipun agak cringe, tapi ya gimana ya, narasinya mereka bisa bagus aja gitu. Mereka bisa menjelaskan dengan baik kayak guru yang ada di sekolah. Tapi jujur, aku nggak bohong, narasinya cukup oke gitu. Tapi ya kekurangannya sekali lagi di animasi. Kalau misalnya kau adalah orang yang lebih peduli sama cerita daripada animasi, mungkin kau bakal lebih suka nonton Blue Lock. Dan kalau misalnya kau aku nggak ngerti sih orang yang nonton anime tapi katanya nggak mentingin visual. Anime itu kan adalah media visual gitu, tapi kok nggak mentingin visual. Kayak terserahmu lah, kayak itu urusanmu. Cuma agak apa ya, aneh. Gila, visual itu nomor 2, tapi masalah kau nonton anime yang dimana visual itu penting gitu, media visual. Kalau kau bilang Blue Lock yang penting ceritanya bagus, tapi kalau animasi jelek tetap jadi minus gitu. Kecuali kalau ceritanya jelek, animasinya jelek, energi negatif ketemu energi negatif tuh jadi ini anjing, jadi Jujutsu Kaisen. Apakah semua ini pengaruh karena budget yang tipis atau karena deadline yang mepet? Aku nggak tahu karena aku belum nyari tahu juga. Dan kalau misalnya aku udah nyari tahu, harusnya videonya bakal ku keluarkan dalam waktu dekat, karena yang kayak gitu tuh butuh riset dan butuh nanya-nanya orang, oke? Jadi ya bersabar lah. Jadi ya aku nggak tahu di sini tujuanku apa lagi selain ngata-ngatain Blue Lock. Dan ya intinya adalah selera orang beda-beda. Dan kebetulan kalau misalnya kau cinta banget sama animasi Blue Lock, aku nggak tahu apa yang salah dengan seleramu, tapi emang selera beda-beda. Cuma ya visual kan nggak penting, yang penting cerita bagus, bebas terserah. Dah itu aja dulu, aku capek banget. Aku admin Yami, Dewa Anime Karbit, Dewa Wibu Karbit, turis anime, stay clean and sound. Bro, udahlah bro, aku capek banget. Maksudku kayak, kalau misalnya ada orang yang ngebelain animasi Blue Lock, aku nggak ngerti lagi men apa yang salah dengan orang itu men. Kayak, aku tahu kau ingin mencoba menjadi edgy gitu dengan cara bilang, ini animasi bagus, direksinya bagus. Nggak, aku tahu, itu caramu untuk menjadi edgy ya. Tapi ya tolong dilihat dengan mata terbuka gitu. Apakah ini layak untuk dikasih nilai yang bagus? Kalau misalnya ini anime dibagus-bagusin mulu, dipuja-puja mulu, nggak ada kayak penurunan dari jumlah penonton atau ya dijilat mulu ini anime, mereka bakal bikin yang kayak gini terus. Karena kalau aku pikir-pikir ya, anime itu dibuat sebagai media promosi merchandise atau apapun itu. Intinya mereka mau promosi IP gitu. Terus kalau misalnya salah satu bahan promosinya aja jelek, sama aja kok kayak diolok-olok sebenarnya. Jelek ini penonton kita nggak peduli. Kalau jelek juga penonton kita nggak peduli. Emang mereka bisa apa gitu ya? Ya silakanlah kau pikir baik-baik lah ya. Jadi ya kau kasih tahu kau. Industri ini ada duit triliunan yang muter-muter ya. Jadi, alah bang, ribut banget, nonton tinggal nonton. Yang mau ribut aku kenapa kau yang sewot anjing?